Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada praktikum kali ini akan mempelajari perulangan yang kedua dengan jenis uncounted loop. Jadi teman-teman sudah mendapatkan ini juga di teorinya tentang perulangan kedua uncounted loop. Di sini saya hanya akan coba untuk mempraktekkan dan menjelaskan sedikit tentang source code yang akan kita pelajari, apa bedanya dari dua jenis yang akan kita pelajari di uncounted loop, yaitu perulangan menggunakan while dan juga do while. Jadi pada dasarnya while dan juga do while ini strukturnya sama, mirip, hanya ketika ada tambahan do sebelum while itu yang digunakan atau dideklarasikan ke dalam program. Jadi bedanya apa antara while dan juga do while? Ketika while itu pengecekannya di awal, sedangkan do while itu kondisinya di akhir. Nanti kita akan coba langsung praktek ke satu source code. Dan di sini sudah saya lampirkan juga, nanti teman-teman bisa langsung akses dan juga dipelajari, dipraktekkan langsung. Kita langsung ke source code yang akan kita bandingkan atau kita comparing dari while dan juga do while. Kalau untuk struktur flowchart-nya sama seperti ini. Berbedanya hanya di sini, kondisinya itu di awal ketika kita menggunakan while, dan juga do while itu kondisi perulangannya ada di akhir. Jadi bedanya di situ. Nanti akan kita lebih pahami lagi ketika kita ke studi kasus di source code-nya. Sekarang kita coba untuk membuat source code-nya. Di program ini ada dua, yaitu dalam satu program ada dua jenis, yaitu while dan juga do while. Oke, sekarang kita buat programnya. Kita pakai file header new dan juga IOStream. Kemudian nanti kita juga deklarasikan di main-nya dengan tipe data integer. Oke, di sini kita definisikan integer i sama dengan 1. Sekarang kita masuk ke perulangan while. Kita deklarasi untuk perulangan while. Saya berikan komen di sini untuk membedakan mana yang while dan juga do while, walaupun itu sudah terlihat juga di dalam source code-nya. Kita berikan kondisi di while i lebih kecil daripada 1. Kondisi yang atas itu kita deklarasi nilainya, kemudian di sini adalah deklarasi loopingnya, bahwa kondisinya i itu lebih kecil dari 1. Oke, kita masuk ke do while. Do while bedanya hanya dia sebelum kita masukkan posisi while itu,
kita berikan do terlebih dahulu. Do, kita kurung buka, baru kita tampilkan cout-nya dulu. Oke, setelah kita masukkan kondisi di dalam sebuah kurung buka dan kurung tutup, kita ini kondisinya di dalam do, kita baru masukkan kondisinya di while. Oke, seperti itu. Jadi while di sini kita deklarasikan, kalau bedanya do kita masukkan do, baru kita deklarasi cout dan perulangannya di sini, baru kita masukkan while-nya. While-nya kondisinya sama, i itu lebih kecil daripada 1. Sekarang kita coba sarankan. Oke, kita coba eksekusi. Yang tampil di sini adalah belajar perulangan do while 1. Kenapa? Nah, padahal ada 2 cout yang saya tuliskan di dalam source code. Sekarang kita pelajari lebih lanjut di source code-nya. Yang tampil hanya belajar perulangan do while 1. Berarti adalah ini. 1 itu dia dapat dari angka di sini, dari i. Karena dia melakukan iterasi perulangan atau looping, dia sebanyak 1 kali untuk pengecekan. Padahal di sini juga saya tuliskan belajar perulangan while ketika dia menggunakan while. Artinya di sini adalah yang dieksekusi adalah do while-nya. Yang while tidak dieksekusi dan tidak ditampilkan di dalam program atau tidak berhasil ditampilkan. Mengapa seperti itu? Nah, beda dari while dan juga do while itu di situ. While tadi pengecekannya adalah di awal. Apakah kondisinya itu sudah terpenuhi? Kalau terpenuhi, dijalankan. Kalau tidak, maka tidak akan perintah itu dijalankan. Di while kita deklarasikan berapa? Di while kita deklarasikan i lebih kecil daripada 1. Berarti nilai i itu harus lebih kecil dari 1. Sedangkan kita deklarasikan di dalam program di sini, integer i itu sama dengan 1. Apakah 1 itu lebih kecil daripada 1? Jawabannya pasti false atau salah. Oleh karena itu, perulangan while ini tidak dijalankan atau tidak ditampilkan. Sehingga di sini tidak ada tulisan belajar perulangan while. Karena memang kondisinya tidak terpenuhi. Karena yang diminta itu lebih kecil dari 1, tapi yang kita deklarasikan di sini adalah 1. Kemudian, kenapa do while ini dijalankan? Karena do while pengecekannya di akhir. Tadi kita bisa cek di sini, di flowchart-nya, do while itu ada di belakang, kondisi perulangannya, sedangkan di sini ada di awal, while. Itu bedanya. Kenapa do while itu menjalankannya 1 kali dan sudah tidak menjalankan perulangan kedua dan seterusnya? Karena memang kondisinya tidak terpenuhi. I-nya kita deklarasikan juga, kan kita deklarasikan satu nilai, I sama dengan 1, di sini I lebih kecil daripada 1. Maka kondisinya memang tidak terpenuhi. Tapi do while sudah menjalankan atau melakukan looping terlebih dahulu, baru dia melakukan pengecekan. Bedanya do
do while dan while di situ. Kalau while itu mengecek di awal terlebih dahulu, ketika kondisi tidak terpenuhi, maka program tidak akan dijalankan karena kondisinya memang tidak sesuai atau false, maka akhirnya tampilan ini tidak ditampilkan. Tetapi do while dia akan melakukan perulangan terlebih dahulu. Dia looping dulu, dia baru ngecek. Oh, I-nya lebih kecil daripada 1, padahal di sini I-nya sama dengan 1. Berarti kondisi tidak sesuai. Berarti kita stop, sudah tidak melakukan perulangan lagi. Sehingga dia tampil 1 kali atau duel pertama, setelah itu sudah tidak muncul apa-apa lagi. Tidak muncul duel kedua, ketiga, keempat, karena memang I-nya berbeda atau I-nya kondisinya tidak terpenuhi. Jadi inti dari while dan juga do while di situ. While itu melakukan pengecekan di awal sehingga dia sudah tidak menampilkan outputnya. Tetapi untuk do while dia melakukan looping dulu, baru melakukan pengecekan. Dia looping dulu sekali, oh kondisi tidak sesuai, stop dan tidak melakukan perulangan kembali. Jadi beda dari while dan do while di situ. Dari flowchartnya juga sudah terlihat. Oke, untuk tutorial kali ini cukup untuk do while dan juga while untuk perulangan yang kedua. Semoga dapat dipahami dan juga bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Untuk praktikum kali ini saya cukupkan, teman-teman bisa lanjutkan untuk explore sendiri, banyak referensi juga dan juga di sini sudah saya sertakan beberapa source code, ada 3 source code yang silakan bisa dikerjakan. Oke, saya cukupkan untuk tutorial praktikum kali ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.